Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang bentuk badan hukum. Yang pertama itu Koperasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua Persoalan Terbatas atau PT dalam Undang-Undang RI Nomor 1 1965 Jo 40 2007. Yang pertama, Koperasi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang keempat, perusahaan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian dalam dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan perkoperasian. Yang kedua, kerjasama antar koperasi. Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Setiap anggota koperasi mempunyai hak. Yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan. Pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Dan yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan sanksi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 merupakan instrumen hukum yang penting untuk mengatur koperasi di Indonesia dan mempromosikan prinsip koperasi untuk mendukung ekonomi rakyat. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 adalah kerangka hukum yang mengatur pendirian,
operasi dan pengelolaan koperasi di Indonesia dengan tujuan mempromosikan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan keadilan, kebersamaan, kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah persatuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT pasal 1 ayat 1 J pasal 7 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dan selanjutnya pasal 7 ayat 4 berbunyi perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan materi mengenai pengesahan badan hukum. Artinya, perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Pengertian PT secara umum dapat diartikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab para pemiliknya atau pemegang saham, terbatas hanya sebatas modal yang disetorkan. Ciri-ciri PT adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hukum, artinya PT memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian, artinya PT didirikan atas kesepakatan dua orang atau lebih. Yang ketiga, modalnya terbagi dalam saham, artinya modal PT terdiri dari sejumlah saham yang dapat diperjualbelikan. Dan yang keempat, tanggung jawab para pemegang saham terbatas, artinya para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. PT banyak dipilih oleh para pelaku usaha karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama, modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari para pemegang saham maupun dari lembaga keuangan. Yang kedua, tanggung jawab para pemegang saham terbatas, artinya para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada satu orang atau sekelompok orang saja. Sekian itu saja dari saya presentasinya. Sekiranya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.